Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membuat video tentang presentasi kami dengan judul metode pembelajaran. Pertama-tama, selawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di kemudian hari nanti. Oke, sebelumnya mari kita doa menurut keyakinan dan kepada kita masing-masing. Udah mulai. Selesai. Oke, kita langsung saja ke materi, yaitu tentang metode pembelajaran. Saya sendiri sebagai Dimas Jilawgani, sebagai moderator, juga sekaligus pemateri awal. Dan teman saya Tiara Agun Cahyan Tias itu nanti akan membahas tentang materi yang kedua. Oke, tentang yang pertama itu ada metode simulasi. Jadi simulasi itu dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Itu yang disebut dengan metode simulasi. Ya, yang kedua itu ada karakter metode simulasi, yaitu karakteristik metode simulasi. Itu ada beberapa bagian, yaitu yang pertama itu ada pembinaan kemampuan bekerja sama, komunikasi, dan interaksi. Merupakan bagian dari keterampilan yang akan dihasilkan melalui pembelajaran simulasi. Untuk yang poin kedua itu ada metode. Metode ini menurut lebih banyak aktivitas siswa. Jadi karakter simulasi itu menggunakan metode yang menuntut lebih banyak keaktifan siswa gitu ya. Yaitu yang untuk yang selanjutnya itu metode simulasi itu dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis konstekstual. Bahan pembelajaran dapat diangkat dari kehidupan sosial, nilai-nilai sosial maupun masalah-masalah sosial. Begitu. Untuk tujuan metode simulasi itu ada banyak sekali. Yang pertama itu ada melatih keterampilan tertentu, baik bersifat profesional maupun bagi kehidupan sehari-hari. Jadi metode ini sangat berguna untuk melatih keterampilan tertentu ya. Misal punya keterampilan apa gitu, itu untuk apa itu melatih keterampilannya itu sangat bagus untuk menggunakan metode simulasi. Jadi kita simulasikan seperti hanya keterampilan yang apa ya, seperti misal punya keterampilan menggambar, kita buat simulasi dengan metode simulasi ini nanti akan melatih anak tersebut untuk ahli dalam penggambaran, dan bahkan mungkin bisa nanti semoga bisa jadi profesional. Yang kedua itu tujuannya itu untuk memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip. Yang ketiga untuk melatih memecahkan masalah. Jadi tidak hanya keterampilan, tapi simulasi itu juga sangat baik untuk melatih memecahkan masalah. Jadi si anak itu melatih mulai dari dini untuk belajar memecahkan masalah. Yang keempat itu ada untuk meningkatkan keaktifan belajar supaya siswa itu lebih aktif dalam belajar. Karena metode ini berfungsi juga untuk si anak tersebut itu tidak bosan gitu. Yang selanjutnya itu memberikan motivasi belajar kepada siswa. Jadi untuk juga sangat baik untuk motivasi. Yang selanjutnya itu melatih siswa
untuk mengadakan kerjasama dengan situasi kelompok. Yang selanjutnya itu menumbuhkan daya kreatif siswa dan melatih siswa untuk mengembangkan sikap toleransi. Jadi supaya bisa si siswa itu sangat sangat baik kalau kita pakai metode simulasi ini untuk menumbuhkan daya kreatif. Jadi supaya siswa itu lebih kreatif dalam belajarnya dan juga melatih sikap toleransi gitu. Kelebihan dan kelemahan metode ini. Jadi kelebihan dan kekurangan metode simulasi itu, yang pertama, simulasi dapat dijadikan sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun menghadapi dunia kerja. Simulasi dapat mengembangkan kreativitas siswa karena melalui simulasi siswa diberikan kesempatan untuk memainkan peranan sesuai dengan topik yang disimulasikan gitu. Yang selanjutnya, simulasi dapat memupuk keberanian dan percaya diri siswa. Pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan lapangan. Nah, ini adalah kelemahan dari metode simulasi. Untuk yang tadi saya sebutkan sebelumnya itu adalah kelebihan ya. Dan ini pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan lapangan. Jadi kelemahannya itu kita simulasinya seperti ini, tapi ternyata di lapangan itu berbeda. Nah, itu mungkin bisa jadi kelemahan. Selanjutnya, pengolahan yang kurang baik. Sering simulasi dijadikan sebagai alat hiburan sehingga tujuan pembelajaran menjadi terabaikan. Jadi kita buat simulasi ini tapi disalahgunakan jadi bahan cuma buat main-main gitu aja. Jadi yang menjadi tujuan utama itu tidak terwujud. Yang terakhir itu ada faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering mempengaruhi siswa dalam melakukan simulasi. Jadi orang yang takut, malu itu kadang dia tidak aktif, tidak kreatif dalam untuk melakukan simulasi. Jadi kurang bagus kalau buat rasa malu dan takut seorang siswa, karena bukan fak mereka gitu. Karena mereka tercenderung takut dan malu. Dan ini simulasi ini membutuhkan rasa berani dan rasa percaya diri gitu. Oke, selanjutnya tentang metode demonstrasi akan dibahas tentang Mbak Tiara. Selanjutnya, metode demonstrasi. Metode demonstrasi ialah metode mengajar dengan menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana berjalannya suatu proses pembentukan tertentu pada siswa. Tujuan metode demonstrasi. Tujuan pengajaran menggunakan metode demonstrasi adalah untuk memperlihatkan proses terjadinya suatu peristiwa sesuai materi ajar, cara pencapaiannya dari kemudahan untuk dipahami oleh peserta didik dalam pengajaran di kelas. Tahap penggunaan metode. Ada 2 tahap dalam penerapan metode demonstrasi, yaitu yang pertama tahap persiapan dan yang kedua tahap pelaksanaan. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan itu merumuskan tujuan yang ingin dicapai, menyiapkan garis besar langkah-langkah yang akan dilakukan dan melakukan uji coba. Kemudian yang kedua, tahap pelaksanaan, ada pembukaan, pelaksanaan, dan mengakhiri demonstrasi. Yang pembukaan yang pertama mengatur tempat duduk, mengemukakan tujuan yang harus dicapai, dan mengemukakan tugas yang harus dilakukan. Kemudian pelaksanaannya
memulai demonstrasi dengan kegiatan yang dapat merangsang peserta didik untuk berpikir dan mendorong ketertarikan mereka terhadap pelajaran. Yang kedua, ciptakan suasana yang menyejukkan, kemudian memantau reaksi seluruh peserta didik dan beri kesempatan peserta didik untuk memikirkan lebih lanjut proses demonstrasi. Yang kemudian mengakhiri demonstrasi dengan cara memberikan tugas-tugas tertentu berkaitan dengan demonstrasi dan proses pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kemudian melakukan evaluasi bersama tentang jalannya proses demonstrasi. Kelebihan dan kekurangan metode ini, yang pertama, kelebihannya perhatian siswa dapat dipusatkan pada hal yang dianggap penting oleh guru, dapat membimbing semua peserta didik ke arah berpikir yang sama. Peserta didik mendapat gambaran yang jelas dari hasil pengamatannya terhadap pelajaran. Kemudian, kekurangannya, peserta didik tidak dapat melihat atau mengamati keseluruhan benda atau peristiwa yang sedang didemonstrasikan. Yang kedua, menggunakan alat-alat khusus yang kadang-kadang sulit dicari. Yang ketiga, memerlukan pemusatan perhatian dan tidak semua hal dapat didemonstrasikan. Kemudian yang selanjutnya, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah cara penyajian bahan pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami untuk membuktikan sendiri sesuatu pertanyaan atau hipotesis yang dipelajari. Metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian hasil pengamatan itu disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh guru. Tujuan metode eksperimen yaitu agar siswa dapat terlatih dalam cara berpikir yang ilmiah. Karakteristik metode eksperimen. Yang pertama, melakukan percobaan terhadap suatu objek. Yang kedua, selalu menggunakan alat bantu sebenarnya. Yang ketiga, selalu mengutamakan aktivitas anak didik sehingga guru hanya sebagai pembimbing dan fasilitator. Yang keempat, adanya pedoman pembelajaran untuk anak didik. Ketentuan pemakaian metode eksperimen. Menggunakan metode eksperimen dalam proses pembelajaran dikatakan tepat apabila yang pertama ingin memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat mengalami sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri tentang suatu objek, keadaan, atau proses tertentu. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan cara berpikir rasional dan ilmiah siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru menginginkan agar siswa mencoba mengerjakan sesuatu, mengamati proses dan hasil percobaan. Kelebihan metode eksperimen, yang pertama, dengan metode ini akan terbina manusia yang dapat membawa terobosan-terobosan baru dengan penemuan sebagai hasil percobaan yang diharapkan dan bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia. Yang kedua, anak didik memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam melakukan eksperimen. Yang ketiga, dapat menggunakan dan melaksanakan prosedur metode ilmiah dan berpikir ilmiah. Yang keempat, dapat memperkaya pengalaman dan berpikir siswa dengan hal-hal yang bersifat objektif, realitas, dan menghilangkan verbalisme. Kemudian yang kelima, melalui eksperimen, siswa dapat menghayati sepenuh hati dan mendalam mengenai pelajaran yang diberikan. Yang terakhir, siswa dapat aktif mengambil bagian yang besar untuk melakukan langkah-langkah dalam cara berpikir ilmiah. Jalan ini dilakukan melalui pengumpulan data-data observasi, memberikan penafsiran serta kesimpulan. Kekurangan metode eksperimen. Tidak cukupnya alat-alat mengakibatkan tidak setiap anak didik berkesempatan mengadakan eksperimen. Yang kedua, jika eksperimen memerlukan jangka waktu yang lama, anak didik harus mentaati untuk melanjutkan pelajaran. Yang ketiga, kesalahan dan kegagalan siswa yang tidak terdeteksi oleh guru dalam bereksperimen berakibat siswa keliru dalam mengambil kesimpulan.
Yang keempat, memerlukan keterampilan atau kemahiran dari pihak guru dalam menggunakan serta membuat alat-alat eksperimen. Yang kelima, bagi guru yang telah terbiasa dengan metode ceramah serta rutin misalnya, cenderung memandang metode eksperimen sebagai suatu pemborosan dan memberatkan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.